Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun nggih. Jazakallah khairan. Semoga Allah berkahi jenengan beserta keluarga. Segenap harapan baik beliau semoga segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qadar artinya kemuliaan, yang artinya sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kalau di Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, jadi kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Berarti malam Qadar ini malam yang diberkahi oleh Allah. Karena pada malam itu kalau kita berbuat baik, kebaikan itu dinilai oleh Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau umur kita misalnya 100 tahun misalnya gitu ya,
sementara kita pernah mendapati malam qadar, maka 100 tahun itu kan kita bolong-bolong, ada maksiat, ada taat. Nah, kalau yang malam qadar itu 1000 tahun, itu 83 tahun lebih, itu kita nonstop kebaikan itu terus nilainya gitu. Nah, kalau sampai orang dapat malam qadar itu potensi masuk surganya besar insyaallah. Karena pakai teori di Al-Qari'ah itu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan malam qadar ini memang hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umur umat ini kan pendek-pendek, maka dipanjangkan nilai amalnya dengan adanya malam qadar yang dilipat gandakan keutamaannya sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ulama mengatakan yang lebih baik dari malam qadar itu ya sekarang ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam Sahih Bukhari dikatakan tidak ada satu kebaikan yang lebih Allah cintai melebihi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat nanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang itu berperang dengan membawa harta dan dirinya dan tidak balik lagi alias mati syahid. Sebagian para ulama mengatakan itu pahala terkecil, bukan pahala terbesar, itu pahala terkecil. Jadi kalau hari ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita berbuat kebaikan, kalau menurut penjelasan para ulama berdasar hadis Bukhari tadi, aukamakal, pahala terkecilnya kebaikan di hari ini itu setara dengan orang yang berperang di jalan Allah dengan membawa harta dan dirinya dan tidak balik lagi. Dan dalam hadis tersebut disebutkan kebaikan yang paling Allah cintai. Nah, berarti 10 hari pertama ini kesempatan kita untuk betul-betul meraih cinta Allah. Allah itu kalau cinta pasti merahmati, pasti mengampuni. Orang kalau dicintai itu salahlah bener. Orang itu kalau sudah dicintai salahlah bener. Tapi kalau sudah dibenci bener pun salah. Tapi kalau dicintai salah pun dinilai benar atau akan diarahkan menjadi benar. Allahu Akbar. Sehingga pernah ada cerita itu, ada orang bertiga makan, yang satu orang yang dia sukai, yang satu tidak dia sukai. Terus kemudian tercium bau kentut. Kata yang bersangkutan yang nggak suka ngomong, dikira yang kentut itu orang yang nggak dia sukai. Wah, kentut bau banget. Kata yang disukai oleh dia itu ngomong, maaf yang kentut saya. Oh, pantas bau durian katanya. Pokoknya dibuatkan alasan supaya Allah itu kalau udah cinta kepada hambanya, salah pun benar. Para nabi itu ya ada salahnya, tapi kan Allah cinta, ujungnya ya benar. Para nabi itu tidak bebas salah. Para nabi itu maksum, bebas dosa ya, tapi tidak bebas salah. Tapi salahlah wong nabi, Allah cinta, ujungnya itu ya benar gitu. Fir'aun itu kan mau tobat itu kan bener dia itu. Fir'aun kan ketika mau mati kan mau tobat kan bener. Tapi kalau Allah nggak suka, benerlah salah. Ada yang mengatakan begitu sombongnya dia pas mau tobat aja nggak mau nyebut nama Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nggak mau nyebut nama Allah karena dianggap Allah itu rivalnya. Tapi yang ngeri kan perkataan para ulama yang mengatakan itu bukan dia nggak mau nyebut nama Allah karena sombong, tapi Allah nggak mau namanya sebut oleh dia. Kan repot kalau begitu. Allah. Sama dengan ketika ada sebagian orang ketika sudah berada di Madinah tapi
tidak mau ke Nabawi itu, tidak mau ke Raudhah, maksudnya nggak mau ke Raudhah, nggak ada keinginan untuk ke Raudhah, kecuali kalau ada peraturan lain. Maksudnya memang dia nggak mau ke Raudhah misalnya, padahal udah sampai sana. Kalau dia yang malas nggak mau ke Raudhah, mungkin agak masih mending lah. Yang repot adalah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau ketemu dia, itu yang repot itu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Naudzubillahi min syarri dzalik. Lanjut nggih. Nah, jadi malam Qadar. Dan ini 10 hari pertama ini nilainya ada ulama yang mengatakan bahkan lebih besar daripada malam Qadar. Karena pahala terkecilnya aja sudah seperti itu. Dan ini potensi kita untuk ini 10 hari pertama ini, terutama ini potensi kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah kebaikan-kebaikan di 10 hari pertama ini terutama itu dilebihkan. Jangan sama dengan yang di luar 10 hari ini, dilebihkan. Ya tentu semampu kita melebihkannya. Jangan sama. Nah, kalau sama ya berarti kita menganggap nggak ada bedanya yang 10 hari ini dengan yang sebelum, yang di luar 10 hari pertama ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustaz, di kita ini kan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan, Ustaz. Sementara hadis-hadis menyebutkan Al-Quran itu malam Qadar itu kan di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Sebagaimana ini? Wallahu a'lam bishawab. Memang kalau kita baca dalam ulumul Quran, kapan turunnya Al-Quran itu ulama memang berbeda pendapat. Tapi di malam Qadar iya tetap. Tapi tanggal berapa di bulan Ramadannya itu ulama berbeda pendapat. Itu satu. Terus kemudian ya di kita saya nggak tahu, pasti bukan tanpa acuan ya. Pasti ada acuannya. Cuman saya nggak tahu di mengambil pendapat siapa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas memang ada beberapa pendapat. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama kita juga itu yang mengatakan malam Qadar itu udah nggak ada lagi. Malam Qadar itu hanya sekali saja. Setelah itu udah ada lagi karena Al-Quran udah nggak turun lagi. Berarti cuma sekali, setelah itu nggak ada lagi, kata dia begitu. Maka kita jawab, kalau memang Al-Quran diturunkan di malam Qadar, karena Al-Quran sudah nggak turun lagi, berarti nggak ada lagi malam Qadar. Lalu kenapa sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat masih terus berburu malam Qadar? Bahkan Nabi di luar bulan, bahkan Nabi selepas turunnya Al-Quran pertama kali itu masih terus berburu malam Qadar. Oh, berarti dalam pemahaman Nabi dan para sahabat malam Qadar masih terus terjadi, tidak hanya sekali terjadi di pertama kali turunnya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu yang di malam Qadar. Yang dari dunia kepada Nabi itu tidak harus di malam Qadar sudah. Saya ulang ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, satu Quran full 30 juz itu turun di malam Qadar. Sementara kalau kepada Nabi itu tidak harus di malam Qadar sudah. Ada yang mengatakan ya 17 Ramadan itu ya pertama kali mendapatkan wahyu dari langit dunia kepada Nabi pada surah Al-Alaq itu, Iqra dan seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya pribadi terutama, jangan monggo saya nggak tahu ikut yang mana. Kalau saya pribadi termasuk yang meyakini bahwa malam Qadar masih terus turun. Mengingat tadi sepeninggal Nabi pun para sahabat masih berburu malam Qadar, termasuk para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun. Ini saya sampaikan biar jangan betul kaget. Oh, ternyata ada tuh sebagian ulama kita sendiri itu yang berpendapat bahwa
malam qadar itu sudah selesai. Itu hanya dulu saja ketika pertama kali Al-Quran turun, setelah itu nggak ada lagi, sekali aja. Maka kalau itu yang pendapat itu yang dipakai, ya monggo. Cuma kalau saya meyakini masih terus turun, mengingat sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat masih serius berburu malam qadar itu. Bahkan menurut sirah yang pernah saya kaji itu, pernah saya belajar itu, para istri Nabi itu justru i'tikaf full, boleh dikata gitulah. Itu sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berburu malam qadar itu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu atau malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Yang turun malaikat rahmat. Yang turun malaikat rahmat. Dipimpin oleh komandannya. Siapa? Malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan, maksudnya takdir. Takdir alam semesta ini sudah Allah tetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakannya. Di dalam takdir itu takdir itu terletak di Lauhul Mahfuz, dan bagian takdir kita itu namanya nasib. Itu ditetapkan ketika kita berada di rahim ibu kita sebagai janin usia 40 kali 3, 120 hari. Itu nasib kita ditetapkan oleh Allah, nasib kita. Karena dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, ketika beliau menafsirkan firman Allah tentang mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin itu, ketika janin ini akan diciptakan ataukah tidak diciptakan itu beliau mengutip satu riwayat tentang ketika janin udah berusia 120 hari tadi itu. Ini di surah Al-Hajj ayat 5 itu. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Itu disebutkan summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Al-Hajj ayat 5 tentang penciptaan manusia. Imam Al-Qurtubi pas menjelaskan ayat itu akamakal belum mengutip satu riwayat tentang malaikat yang menghadap kepada Allah terkait dengan proses penciptaan manusia yang dalam janin udah 120 hari itu. Kata malaikat, ya Allah, apakah si janin ini akan dilanjutkan penciptaannya atau tidak? Kalau Allah mengatakan tidak, maka rahim akan membuangnya. Kalau Allah mengatakan iya, lanjut, maka malaikat ini bertanya, bagaimana takdirnya? Maka Allah berfirman kepada malaikat itu, pergilah ke Ummul Kitab, ke Lauhul Mahfuz. Pergi ke Lauhul Mahfuz, lihat di situ takdir janin ini ada di situ. Nah, ketika takdir kita di Lauhul Mahfuz dikopi dan dipaste ke kita itu nasib bagian takdir kita itu di usia 120 hari. Kalau Nabi membahasakan tinta telah kering, pena telah disimpan, maksudnya itu catatan takdir sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau kita baca riwayat itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya itu, kalau kita merujuk pada riwayat itu, berarti takdir udah nggak bisa dirubah lagi.
Tapi bersyukurlah pada Allah. Allah menginformasikan di antaranya surah Al-Qadar ini. Ternyata setiap tahun Allah itu melakukan penataan ulang dalam skala besar-besaran. Takdir umat manusia terutama. Takdir umat manusia terutama. Karena di sini takdir ini ya semua takdir sebenarnya, tapi dalam konteks ayat ini kan ini berkaitan dengan kita manusia dan jin terutama. Maka orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam Qadar itu tidak jarang selepas bulan Ramadan dia mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir biasanya. Kalau dia betul-betul mendapatkan keutamaan malam Qadar itu. Ibnu Abbas ketika menerangkan ayat ini beliau mengatakan takdir-takdir yang akan dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Abbas. Jadi takdir-takdir yang akan dieksekusi di malam Qadar itu oleh Allah ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Itu kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Makanya beliau dan beberapa sahabat termasuk yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Walaupun ada yang secara pribadi di rumah masing-masing, ada yang di masjid-masjid atau di mushola. Itu sudah terjadi di masa salafus saleh. Sudah terjadi. Yang monggo lah, yang penting satu, jangan diremehkan malam itu, udah gitu aja. Bon. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu dipenuhi, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Permulaan malam Qadar itu enggak Allah sebut dari kapan, apa dari Isya, apa dari Maghrib, apa dari tengah malam, apa dari sepertiga malam akhir. Enggak disebutkan di sini. Cuman Allah sebutkan batas akhirnya. Hiya hatta matla'il fajr. Jadi orang yang melek di akhir ujung-ujung malam, di malam-malam Ramadan selalu melek itu, ya insyaallah pasti dapat keutamaan malam Qadar, insyaallah. Asal dia berbuat baik di waktu-waktu itu. Hiya hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya fajar. Permulaannya kapan enggak disebutkan, tapi akhirnya disebutkan. Hiya hatta matla'il fajr. Kalau sependek yang saya baca, ini nasihat Imam Malik sama Imam Syafi'i rahimahumullah. Kalau ingin dapat keutamaan malam Qadar itu, usahakan sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah, itu dulu. Usahakan Isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena kalau dapat dua-duanya itu jamaah, berarti dia dinilai kita seperti dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Yang kedua, kalau mau tidur diusahakan dalam hati niat untuk bangun sholat subuh besok. Kalau mungkin kita nambah ya, tidak hanya sholat subuh tapi mungkin berniat untuk sahur. Kalau kata Imam Syafi'i itu gitu. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu kiat untuk mendapatkan malam Qadar diantaranya. Usahakan Isya dan subuh berjamaah. Jadi usahakan selama bulan Ramadan terutama selama bulan Ramadan, usahakan subuh dan Isya berjamaah. Usahakan. Itu karena kalau kita melakukan itu sepanjang bulan Ramadan, insya Allah pasti dapat. Karena dinilai nanti seperti sholat semalam suntuk, sholat malam semalam suntuk. Yang kedua, kalau mau tidur, kalau kata beliau berdua ini suruh niat dalam hati mau untuk supaya bisa bangun sholat subuh. Jadi yang dikejar itu wajibnya. Bahwa kita menambahkan niat mau tahajud, nanti mau sahur, monggo silakan, tidak ada masalah. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Bani Umayyah menduduki dan menguasai mimbarnya setelah beliau wafat. Beliau merasa tidak senang karenanya, maka turunlah ayat Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak
dan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan untuk membesarkan hati beliau. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Keterangan Al-Qasim Al-Hirani menyatakan bahwa kerajaan Bani Umayyah itu ternyata berlangsung selama tidak lebih dan tidak kurang dari 1000 bulan. Menurut At-Tirmidzi riwayat ini gharib, sedangkan Al-Muzani dan Ibnu Katsir menyebutnya sangat mungkar. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israel yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut, maka Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa ayat Al-Qadar ayat 1-3 yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Mujahid. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang suka beribadah malam hari hingga pagi, dan berjuang memerangi musuh pada siang hari. Perbuatan itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat ini Al-Qadar ayat 1-3 menegaskan bahwa satu malam Qadar itu lebih baik daripada amal 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Kalau saya nggak salah, orangnya itu, tokohnya itu namanya Sam'un. Ada yang mengatakan Sam'un, Samson itu Sam'un. Ada yang mengatakan begitu. Tokohnya namanya Sam'un. Ada yang mengatakan begitu. Saya teruskan ya. Yang pertama tadi mengenai Bani Umayyah. Nabi itu kalau mimpinya Nabi itu wahyu. Beda sama mimpi kita. Kalau mimpi kita dibagi tiga, maaf. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, isyarat dari Allah. Cirinya sebagaimana dalam surah Yusuf itu. Begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu isyarat dari Allah. Dan kalau kita mimpi hari ini, belum tentu besok kenyataannya. Bisa jadi masih sekian puluh tahun. Nabi Yusuf itu mimpi sekian puluh tahun baru menjadi kenyataan. Dan yang mimpi di situ itu nggak hanya orang baik. Yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, yang tukang roti itu kan berencana jahat membunuh raja. Mimpinya orang jahat pun bisa jadi nyata kalau dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpinya itu. Raja yang cerita kepada Nabi Yusuf itu juga masih kafir. Jadi orang kafir pun kalau mimpi bisa jadi nyata kalau memang yang bersangkutan itu bisa menceritakan mimpinya itu dengan sangat baik. Nah, Fir'aun itu juga tahu akan dihancurkan oleh laki-laki Bani Israel itu melalui mimpi juga. Nah, Fir'aun nggak cuma kafir, baik kafir, mengaku sebagai Tuhan. Itu Fir'aun. Jadi ciri mimpi yang benar itu kalau kita benar isyarat dari Allah, begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, dan realisasinya nggak harus besoknya. Mimpi Nabi tentang Bani Umayyah ini jadi kenyataan setelah beliau wafat sekian tahun. Setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, terakhir Sayyidina Hasan radhiyallahu an untuk melengkapi jumlah bilangan yang Nabi tetapkan berkaitan dengan kekuasaannya Khulafaur Rasyidin yang selama 40 tahun itu kemudian diserahkan kemudian terakhir kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Dan itulah pertama kali daulah Bani
Umayyah. Cuman yang mengatakan bahwa usia Daulah Bani Umayyah cuman 1000 bulan, berarti cuma 80 tahun, itu dianggap mungkar oleh para ulama. Kenapa? Karena Daulah Bani Umayyah ini walaupun runtuh di tangan Daulah Bani Abbasiyah, namun daulah ini lanjut di Spanyol, di Cordoba, Al-Qurtubi Cordoba, di Spanyol itu. Sana ada Daulah Bani Umayyah sesi kedua dengan tokohnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu tegak khilafah di sana, khilafah Daulah Bani Umayyah. Sehingga saat itu ada dua wilayah yang sama-sama besar, yaitu Daulah Bani Abbasiyah dan Daulah Bani Umayyah di Spanyol itu. Itu malah enggak cuman 80 tahun lebih, enggak cuma 1000 bulan, di situ itu berjaya sampai 6 abad. Ada yang mengatakan lebih dari 6 abad karena ketika Spanyol jatuh, Granada masih bertahan 250 tahun katanya itu. Saya belum pernah ke sana sih, katanya begitu. Pak Nur Al-Fatah biasanya jalan-jalan kemana-mana, biasanya. Biasa. Saya belum pernah ke sana. Itu seperti itu. Allah. Jadi kalau dikatakan berjaya cuman berapa tadi? 80 tahun, enggak benar. Mungkar cerita itu, tapi bahwa Daulah Bani Umayyah menguasai mimbar kekuasaan maksudnya itu betul. Mimpi itu jadi kenyataan karena memang mimpinya Nabi itu wahyu. Allah. Nah, Nabi sempat enggak suka saat itu karena mungkin saat itu Bani Umayyah kan dengan tokohnya Abu Sufyan CS kan masih kafir kan. Masih kafir. Kan Bani Umayyah kan tokohnya di antara Abu Sufyan saat itu. Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan masih kafir saat itu. Tokoh kafir lagi yang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mboten kersa, enggak suka Nabi. Tapi belakangan nanti Abu Sufyan pun masuk Islam. Dan Nabi dihibur oleh Allah dengan ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, termasuk dengan ayat ini Inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya itu. Nah, mengenai kisah tokoh Bani Israel yang berjuang di jalan Allah selama 1000 tahun itu karena 1000 bulan lebih itu, dan ditambah umur dia yang begitu panjangnya, para sahabat itu terkagum. Tapi sekaligus mereka hanya bisa membayangkan apa bisa kita berbuat seperti itu sementara umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak panjang. Maka dihiburlah dengan surah Al-Qadar ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekhususan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi itu enak wanya. Enaknya bagaimana? Beramal sedikit diberi banyak nilainya oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, kita ini umat akhir zaman yang dipastikan semuanya masuk surga, walaupun tidak dijamin bebas dari neraka. Makanya Nabi itu dalam hadis Bukhari mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga, pasti kata Nabi. Kecuali yang tidak mau. Man ya'ba ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku berarti dia tidak mau masuk surga. Semua kita pasti masuk surga. Wong Nabi itu begitu kuatnya keinginan agar umatnya masuk surga itu sampai Allah berfirman wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu janji Allah pada Nabi. Semua yang kamu mau wahai Nabi, termasuk umatmu masuk surga semua, itu pasti Allah berikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kamu merasa puas. Dan Nabi itu puasnya itu kalau umatnya semuanya masuk surga. Cuman tidak semua kita dijamin bebas dari api neraka. Makanya kata para ulama,
berdoa minta surga itu diperintah memang. Dan kita harus serius minta surga itu. Tapi harus lebih serius lagi minta selamat dari siksa api neraka. Karena setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, tapi tidak dijamin semuanya bebas dari api neraka. Maka kalau berdoa minta surga dan berlindung dari siksa api neraka, harusnya berlindung dari api neraka itu harus lebih serius daripada berharap surga. Walaupun dua-duanya kita harapkan. Ya simpelnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pas waqina adzabannar itu yang serius, lebih serius daripada yang sebelumnya itu. Karena kita tidak dijamin bebas dari api neraka. Ya tentu semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Berikutnya sababun nuzul surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zalzalah ini ayat 7 sampai 8 saja. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika turun ayat, wa yut'imuna ta'ama ini kok transliterasi jadi agak susah bacanya ini. Tolong nggih. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira itu ya. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Al-Insan ayat 8 itu. Kaum muslimin menganggap bahwa orang yang bersedekah sedikit tidak akan memperoleh pahala. Orang yang berbuat dosa kecil seperti berbohong, mengumpat, mencuri penglihatan dan sebangsanya tidak tercela. Serta menganggap bahwa ancaman neraka dari Allah hanya disediakan bagi orang-orang yang berbuat dosa besar. Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan mereka itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id ibn Jubair. Jadi sempat ada anggapan dari sebagian orang bahwa ya dibalas itu kalau yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil ya enggak gitu. Jadi kalau yang besar-besar dibalas, kalau yang kecil-kecil enggak dibalas. Itu kalau kata sebagian orang. Ayat ini membantah anggapan itu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun. Jadi singkat kata singkat cerita, orang itu kalau berbuat dosa kecil terus menerus, lama-lama jadi besar. Berbuat kebaikan kecil kalau terus lama-lama juga besar pahalanya. Makanya kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada dosa besar kalau kita bertobat minta ampun kepada Allah. Dan tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus menerus. Awalnya aja kecil, tapi kalau ditumpuk terus menerus lama-lama juga besar. Itu seperti itu. Allah Akbar. Bisa dimengerti ya? Nah, ayat ini juga menegaskan tentang baik buruk yang kita lakukan, sekecil apapun kembali pada kita. Saya ulang ya. Baik buruk yang kita lakukan, sekecil apapun itu kembali pada kita.
Makanya dalam Islam itu ketika kita berbuat baik pada orang lain, itu kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain. Tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat pada orang lain, kelihatannya saja kita berbuat jahat pada orang lain. Tapi sebenarnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini ada penjelasan dari Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaih li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Dan lagi pula dalam Islam itu kecil besarnya kebaikan itu terkadang itu terkembali pada diri kita, termasuk kecil besarnya dosa. Ini contoh ya, ini contoh. Ini kan ada yang ngasih saya minuman ini, kopi ini. Tidak tahu kopi apa teh ini. Saya lihat dulu nih. Oh, kopi ini. Ya, ini contoh aja ini. Izin saya minum nggih. Ini contoh aja, contoh aja. Mohon maaf yang bos. Ini tangan kanan nih kopi. Ini contoh aja, contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini contoh aja. Qadarullah, dengan saya minum kopi ini tangan kanan tadi ya, tangan kanan. Karena di online ini tangan kiri soalnya. Nah, jadi dengan saya minum ini qadarullah saya dapat tenaga dengan izin Allah. Tenaga kopi ini kan kecil, perkara sepele ini kelihatannya. Tapi bisa menjadi sangat besar sekali dengan izin Allah. Ketika nanti kopi ini mentenagai saya dengan izin Allah untuk ngajar di pondok kopi jam 9 nanti insyaallah. Karena kopinya mantep, jadi tenaganya masih cukup untuk saya ngajar lagi nanti jam 1:30 jam 10.30 di Kemang Golf misalnya. Dengan izin Allah, karena kopinya ini gulanya agak banyak juga tadi, tingkat kalorinya. Sehingga insya Allah masih cukup untuk saya ngajar nanti di Grand Prima Bintara jam 13.30 misalnya gitu. Qadarullah. Oh, karena ternyata airnya juga misalnya qadarullah cukup lagi untuk saya ngajar nanti sore asar jam 4 di kantor RW Kemang Pratama misalnya. Karena kopinya ini barokah. Qadarullah cukup untuk saya nanti ngajar setelah maghrib di Cipinang Indah misalnya hari ini insyaallah. Nah, ini baru kopi loh ini, belum STMJ ini. Nah, ini contoh aja. Ini kan sesuatu yang kecil ya. Tentu semoga Allah terima amal saya, semoga Allah terima amal saya, amin insyaallah. Amal kebaikan saya. Jadi sehingga maksud saya ini sesuatu yang kecil kelihatannya, tapi tanpa disadari ternyata bisa berdampak besar pahalanya. Itu bayangkan kalau dari sekian banyak orang yang ngaji sama saya itu misalnya ada 5 saja yang mengamalkan ilmu saya. Terus ya, ternyata yang 3 itu guru untuk mengajarkan ke yang lain. Coba berapa itu pahalanya? Saya dapat, ini juga dapat ini. Ini baru kopi loh Pak ini. Contoh saja. Nah, sebaliknya dosa juga sama. Dosa itu kelihatannya sepele, kecil, tapi bisa besar sekali. Ini saya pernah cerita di sini ya, saya pas makan sate Padang depan rumah sakit Pondok Kopi itu. Ada bapak-bapak pakai motor berhenti depan saya. Terus dia nanya, "Pak, diskotik mana?" Nanya ke saya juga, kan saya kan nggak pakai peci kan, terus pakai jaket, terus yang nggak kelihatan kalau ustadz gitu aja. Mungkin dia nggak ngeliat jenggot saya. Terus
diskotik mana? Dia nanya gitu. Nah, saya tahu diskotik itu di mana, itu jalur saya ngajar. Cuma kalau saya bilang di sana Pak, diskotiknya Pak, kan enteng itu kan, di sana Pak gitu. Ternyata itu pelanggan baru. Pelanggan baru ya terus nanti ngajak teman-temannya. Dan bayangkan kalau kemudian dia ke situ, terus ngajak temannya ke situ. Berapa dosa saya itu? Padahal saya cuma ngomong sana Pak itu. Paham maksudnya ya? Nah, itu jadi makanya kita nggak boleh meremehkan perbuatan dosa walaupun kecil. Sebagaimana tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun itu kecil itu. Itu seperti itu. Tidak boleh meremehkan. Allah, karena bisa jadi dampaknya besar. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Adiyat insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua? Oke, monggo Pak. Tentang turunnya Al-Quran, tahapan turunnya Al-Quran, itu kan poinnya ulama itu hanya membahas dua tahapan, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sama dunia secara keseluruhan jumlah wahidah, kemudian dari ke Rasulullah secara munajamah itu. Nah ini Lauh Mahfuz itu kan makhluk. Ini dari Allah ke Lauh Mahfuznya bagaimana? Kemudian tadi dijelaskan bahwa Islam berkuasa di Andalus itu selama 600 tahun saja, tidak abad. Ya, tapi itu sampai dengan begitu, itu sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya Keruntuhannya. kehancuran Islam itu. Oke, baik. Yang pertama itu kalau mengenai dari Allahnya ke Lauhul Mahfuz itu saya kurang tahu ya. Karena yang saya tahu itu Lauhul Mahfuz itu kan sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, bahkan 50.000 tahun sebelumnya. Jadi Allah sudah mencatat takdir alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ini menurut informasi yang sampai kepada kita nih. Nah, isinya Lauhul Mahfuz itu diantaranya 4 kitab suci itu. Itu diantaranya. Jadi Lauhul Mahfuz itu di samping isinya takdir. Lauhul Mahfuz itu diantara isinya adalah 4 kitab suci itu. Nah, mengenai bagaimananya yang dari Allah ke Lauhul Mahfuz saya nggak bisa menjelaskan. Karena ini perkara gaib yang kita tidak bisa menjelaskan kecuali Allah memberitahu. Dan saya termasuk yang belum tahu dalam masalah ini. Selama saya belajar ulumul Quran, itu sependek yang saya tahu ya itu aja dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidah. Jadi Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah minas samai dunia itu langsung 30 juz tadi dicicil. Nah, kepada Nabi itu dicicil, tidak langsung sekaligus. Beda dengan 3 kitab suci sebelumnya. Taurat, Zabur dan Injil itu langsung jadi. Sementara kalau Al-Quran dicicil oleh Allah selama 23 tahun itu. Yang permulaan surah yang turun adalah Iqra itu, yang sampai 5 ayat itu. Terus Al-Mudaththir itu surah pertama yang turun lengkap. Kalau yang ayatnya kan Al-Alaq itu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq dan terus sampai 5 ayat itu. Turun surah Al-Mudaththir kalau saya nggak salah itu lengkap satu surat. Yang pertama Al-Mudaththir itu satu surat yang pertama. Nah, setelah itu
surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu sebagai ayat yang turun ketika Nabi berada di Arafah pas haji wada. Saat ayat itu turun, Nabi wafat kurang 80 hari. Terus turun ayat lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. At-Taubah ayat 128 129 itu Nabi wafat kurang 50 hari. Terus terakhir turun surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, itu Nabi wafat kurang 21 hari. Itu saya baca dalam tafsir Al-Marawi ya, saya baca. Nah, itu jadi ayat yang terakhir turun itu bukan di Al-Maidah itu. Yang terakhir turun itu Al-Baqarah 281 tentang kematian itu. Kalau surah yang terakhir turun itu surah An-Nasr. Itu dicicil pokoknya selama 23 tahun. Nah, jadi jawaban pertanyaan panjenengan tentang bagaimana dari Allah ke Lauhul Mahfuz saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu bagaimana informasinya. Cuman yang pasti Lauhul Mahfuz itu diantaranya isinya adalah 4 kitab suci itu di samping takdir alam semesta. Ngoten nggih? Itu satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa sebab runtuhnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya baca nggih, hampir semua daulah-daulah Islamiyah yang ada, tidak hanya Andalus, hampir semua daulah-daulah Islamiyah yang ada dalam catatan sejarah itu mulai melemah ketika pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauh dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mulai terlena dengan dunia dan malas berjihad. Konon, wallahu a'lam betul apa tidak, Andalusia itu awal mulanya hancur itu ketika awal mulanya itu ada seorang musisi, orang yang ahli musik itu masuk ke lingkungan istana atau apa gitu. Kemudian direstui oleh istana untuk kemudian membuat aksi-aksi yang melenakan itu. Ya, aneka orkestra apa yang melenakan itu. Sehingga banyak masyarakat yang terbuai dalam angan-angan dan menjadi malas untuk berjihad kemudian. Ini terlepas dari hukum musik ya, terlepas dari hukum musik. Tapi itu diantara sebabnya, diantaranya. Jadi di awal mulanya itu diantara sebabnya, bukan satu-satunya, diantara sebabnya itu ada seorang musisi yang masuk di Daulah Bani Abbasiyah, di Daulah Bani Umayyah saat itu, kemudian direstui oleh istana untuk diadakan acara-acara pagelaran musik yang melenakan tadi, yang melenakan. Sehingga banyak masyarakat termasuk tokoh-tokohnya itu yang ternina bobokan oleh alunan-alunan dan lirik-lirik dari pagelaran musik itu, sehingga banyak di antara mereka itu yang ternina bobokan dan menjadi hidup dalam angan-angan dan kemudian malas berjuang. Nah, di antaranya itu, di samping yang pertama tadi itu. Itu sependek yang saya ketahui. Dan itu nanti monggo dibaca. Daulah Abbasiyah itu juga sama, jatuh. Teman kalau Daulah Abbasiyah itu tidak dikutip soal musik enggak. Cuman itu hampir semuanya itu rata-rata menjauh dari agama. Tapi kalau untuk Andalusia itu ada unsur tadi dinina bobokan dengan musik tadi itu. Monggo nanti baca catatan sejarah tentang Andalusia itu. Ada ulama yang dengan fatwanya itu membangkitkan Andalusia yang kedua kalinya. Namanya Abu Umar Ibn Abdul Bar itu. Itu salah satu ulama yang dengan fatwanya Andalusia sempat bangkit untuk yang kedua kalinya. Tapi ya tadi kalau memang dasarnya sudah menjauh dari syariat, ya sudah. Nah, jadi sejarah mencatat muslimin, kita kaum muslimin semakin berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu berjaya. Dan sejarah mencatat itu. Dan muslimin dalam catatan sejarah begitu menjauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, muslimin itu melemah. Kalau ada yang mengatakan
semakin kita berpegang teguh pada agama, semakin kita akan terpuruk. Itu tidak untuk kaum muslimin, itu untuk agama sebelah. Kalau muslimin tidak begitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa berpegang teguh pada agama itu akan membawa pada keterpurukan, itu tidak berlaku untuk Islam dan kaum muslimin. Itu berlaku untuk agama sebelah. Karena memang dari agama sebelah itu punya sejarah buruk ketika kemudian mereka berpegang pada ajaran agama mereka, memang politik menjadi terpuruk. Tapi itu tidak untuk kaum muslimin. Kaum muslimin justru sejarah mencatat dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, justru muslimin berjaya. Saya ulang, itu sejarah mencatat itu. Dan monggo nanti dibaca di sejarah daulah-daulah Islamiyah, kejayaan Islam dan kaum muslimin dimulai dari ketika pemimpinnya dan rakyatnya mulai betul-betul serius mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu pemimpin dan rakyatnya mulai menjauhi Al-Quran dan Sunnah, udah jatuh satu persatu. Monggo baca daulah Bani Abbasiyah, daulah Bani Umayyah, daulah-daulah yang lain monggo dibaca. Gitu. Wallahu alam. Naik turunnya Turki Utsmani kan juga sama. Ketika pemimpinnya mulai bagaimana, udah mulai agak bagaimana juga terus begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.